Bab 949. Membuka ruang buku. Bayangan putih ini tidak lain adalah Nine. Nine hanya berdiri di sana, tetapi matanya tertutup rapat dan tidak ada aura sedikit pun di tubuhnya. Mario Yuan sudah pernah melihat kekuatan Nine. Wanita ini bukan teror biasa. Meskipun mayat hidup, takutnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wanita ini. Wanita ini sudah bangun. Mario Yuan menatap Nine. Nine tidak bergerak, seperti patung. Mario Yuan menyipitkan matanya sedikit, dia sama sekali tidak bangun. Benarkah? Pada saat ini, Nine tiba-tiba berbicara, dia berjalan menuju Mario Yuan perlahan. Melihat adegan ini, wajah Mario Yuan berubah drastis, dan di samping, Wita Zhang bertarung dengan Master Sekte tak terkalahkan. Stephen Zhan tiba-tiba mundur ke belakang, matanya penuh ketakutan saat ini. Orang-orang di era ini tidak tahu kengerian Nine, tapi dia tahu. Wanita ini seperti orang gila yang membunuh siapa saja yang dia lihat. Dia sudah bangun. Dalam kegelapan, Darli Chen, ketua sekte tak terkalahkan, juga menjadi serius saat ini. Dia bertarung melawan Nine secara pribadi, tapi dia kalah. Wanita itu sangat kuat. Di bawah, semua orang di arena berhenti. Master klan pemakan roh lainnya juga menjadi sangat bermartabat saat ini. Wanita inilah yang datang ke klan pemakan roh dan hampir memusnahkan seluruh klan pemakan roh. Pada saat ini, Mile yang tidak jauh dari sana tiba-tiba meraih tangan Nine. Nona Nine, kamu harus tenang. Nine memalingkan kepalanya, menatap Mile dengan dingin, lalu matanya tertuju pada Master Lady dan yang lainnya, ada niat membunuh di matanya. Melihat pemandangan ini, Master Lady dan wanita lainnya sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Dan Mario Yuan sangat gembira. Dia tahu Nine akan membunuh siapapun yang dia lihat, tentu saja, kecuali Mile. Dengan kata lain, Nine kemungkinan besar akan membunuh Master Lady dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Mile tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan langsung menyimpan Nine. Mario Yuan memandang Mile. Mile berkata dengan dingin, Mario Yuan, jika dia tidak membunuh siapapun yang dia lihat, aku akan membiarkan dia datang membunuh klan pemakan roh kalian. Mario Yuan terdiam. Harus dikatakan, wanita itu benar-benar memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba melirik Master Lady dan yang lainnya, ayo kita pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Lin Siye ragu-ragu, lalu mengikuti. Setelah ragu-ragu sesaat, Master Lady dan yang lainnya juga mengikuti. Mario Yuan ragu-ragu, melepas atau tidak. Begitu ditahan, jika mati bersama dengan Mile, bagaimana? Saat Mario Yuan ragu-ragu, seorang pria paruh baya dan seorang tetua tiba-tiba muncul di depan Mile dan lainnya. Orang ini adalah ketua sekte tak terkalahkan, Darli Chen. Darli Chen memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, kamu curang. Mile tanpa ekspresi, kamu yakin? Darli Chen tersenyum sedikit, Mile, aku sudah menyelidikimu, dengan kepribadianmu, jika dia benar-benar bangun, kamu pasti akan membiarkan dia membantai semua master klan pemakan roh, dan tidak akan pernah membawanya pergi. Apalagi dengan sifat Nine, saat melihat orang, dia pasti sudah menyerang. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu gunakan untuk membuat dia terlihat normal, tapi, aku tahu, dia pasti belum bangun. Saat ini, Master klan pemakan roh lainnya mengelilingi. Mario Yuan menatap Mile, Mile, kamu benar-benar tidak tahu malu, tidak bisa mengalahkan, langsung bermain trik kotor, bagaimanapun juga, kamu seorang kultivator pedang. Tak tahu malu. Di sampingnya, Darli Chen tersenyum dan berkata,
ini bukannya tidak tahu malu, ini namanya menggunakan otak. Kemudian, dia melihat ke arah Mile. Mile, tujuan kami sebenarnya bukan untuk menargetkan kamu. Jika kamu bersedia menyerahkan Nine dan ruang buku sekolah tinggi dimensi luas, tidak bahas yang lain, sekte tak terkalahkan, aku tidak akan menargetkan kamu. Mario Yuan tidak berbicara. Jika Mile benar-benar rela menyerahkan ruang buku, klan pemakan roh juga tidak mau mati bersama dengan Lin Ziye dan lainnya. Jika orang-orang ini bersedia melakukan apapun, meskipun klan pemakan roh menang, dapat dikatakan akan menderita kerugian besar. Menyerahkan ruang buku dimensi luas. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Secara alami, dia tidak akan mempercayai kata-kata Darli Chen dan menyerahkan ruang buku. Begitu klan pemakan roh dan Darli Chen mengendalikan ruang buku itu, saat itu tiba, mereka pasti akan mati. Sederhananya, jangan pernah mempercayai lawan yang berbaik hati kepadamu. Melihat ekspresi Mile, Darli Chen berkata sambil tersenyum, sejauh ini, jika sekte tak terkalahkan aku dan klan pemakan roh bergabung, kalian beberapa orang ini pasti tidak akan bisa hidup. Tentu saja, jika kamu benar-benar bisa membangunkan Nine, atau membiarkan wanita bergaun polos di alam semesta 4 dimensi muncul, yang kalah itu pasti kami. Mile terdiam. Pada saat ini, Lin Ziye tiba-tiba menatap Mile, pergi ke 4 dimensi. 4 dimensi. Tempat teraman saat ini sebenarnya adalah alam semesta 4 dimensi. Saat ini, Darli Chen berkata lagi, jika kalian berempat melakukan segalanya cara untuk membiarkan dia melarikan diri, itu bukan tidak ada kesempatan. Hanya saja. Kemudian, dia memandang Mile, berkata sambil tersenyum, hanya saja jika seperti ini, bisakah kamu hidup dengan tenang? Mile terdiam. Darli Chen memandang Mile, dengan senyum tenang di wajahnya. Mile, sekte tak terkalahkan, aku tidak memiliki dendam denganmu. Selama kamu bersedia menyerahkan Nine, semua orang di sekte tak terkalahkan, aku segera mundur. Di samping, Mario Yuan melirik Darli Chen dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, kamu orang tua yang sangat jahat, aku tidak mungkin percaya padamu. Saat berbicara, dia melihat Lin Ziye mereka berempat, kalian bantu aku hadang selama setengah jam. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Lin Ziye dengan erat menggenggam duri Shuro dengan tangan kanannya, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia memilih untuk mempercayai Mile tanpa syarat. Pada saat ini, Master Lady tiba-tiba berdiri di samping Lin Ziye sambil memegang pedang ether milik Mile. Tampak jelas, maksudnya sangat jelas. Wita Zhang memandang Master Lady, bagaimana kamu percaya padanya? Master Lady berkata dengan lembut, dia pria yang baik. Orang baik. Wita Zhang mengedipkan mata, Master, apakah kamu yakin kepalamu normal? Master Lady melirik Wita Zhang dan tidak berkata apa-apa. Kelly ragu-ragu sejenak, kemudian berdiri di samping Lin Ziye. Wita Zhang mengangkat bahu, lalu menatap Darli Chen, kamu terlihat seperti orang yang pintar, kenapa kamu tidak menebak apa yang akan dia lakukan? Sebenarnya, dia sendiri juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah pria itu punya banyak trik. Kali ini pergi tiba-tiba, dia pasti memainkan trik kotor lagi. Seperti melarikan diri. Dia tidak memikirkannya. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Mile, menurut kesannya, pria itu bukanlah orang yang rakus terhadap hidup dan takut mati. Apalagi Lin Ziye masih di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa lelaki itu sangat mementingkan nyawa Lin Ziye daripada nyawanya sendiri. Setelah Kelly ragu-ragu sejenak, dia juga berdiri di samping Lin Ziye.
Wita Zhang menatap Kelly, kamu juga percaya padanya? Kelly mengangguk, dia adalah satu-satunya yang berdiri di depan pedang hari itu. Pemuda seperti itu bukanlah orang yang rakus terhadap hidup dan takut mati, jadi memangnya kenapa jika aku bantu dia hadang selama setengah jam? Wita Zhang menggelengkan kepalanya, yang bisa aku katakan adalah, orang ini sangat jahat. Di kejauhan, Mario Yuan tiba-tiba berkata, bunuh. Saat suaranya turun, ketiga mayat hidup itu hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Darli Chen tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mario Yuan memandang Darli Chen, Kak Darli, apa maksudmu? Darli Chen berkata ringan, Mile bukanlah orang yang rakus terhadap hidup dan takut mati. Dia membiarkan mereka tinggal di sini karena dia menilai mereka tidak akan berada dalam bahaya. Kenapa dia membuat keputusan seperti itu? Mario Yuan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Seolah memikirkan sesuatu, pupil mata Darli Chen tiba-tiba menciut, dia akan membuka ruang buku itu. Mendengar hal itu, ekspresi Mario Yuan pun sesaat berubah. Saat berikutnya tiba-tiba dia berteriak, pergi ke sekolah tinggi dimensi luas. Suaranya jatuh, dia menghilang di tempat bersama master klan pemakan roh lainnya. Dan Darli Chen itu juga menghilang bersama orang-orang sekte tak terkalahkan. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan Master Lady dan yang lainnya. Master Lady berempat benar-benar terpana. Mereka tidak menyangka Mile akan melakukan ini. Mile meminta mereka untuk tinggal di sini, niat sebenarnya adalah untuk menyelamatkan mereka, karena dia tahu, begitu klan pemakan roh mengetahui niat sebenarnya, klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan tidak akan pernah mengganggu mereka, jadi mereka akan aman. Namun, dia sendiri dalam bahaya. Lin Siye tiba-tiba menghilang di tempat, di langit yang jauh, Lin Siye meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Pada saat ini, dia ketakutan. Dia tahu, sekali Mile menggerakkan ruang buku itu, tidak hanya sekte tak terkalahkan dan klan pemakan roh, tetapi juga 3 tanah terlarang yang kemungkinan besar akan menyerangnya. Bahaya. Sangat berbahaya. Lin Siye sangat cepat, dia mengobrak-abrik ruang hampa sepanjang jalan, dan langsung pergi ke sekolah tinggi dimensi luas. Dan Master Lady bertiga segera bergegas kembali ke sekolah tinggi dimensi luas. Saat ini, target semua orang adalah Mile. Tidak hanya klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan, tetapi juga Master Klan Taiko, klan roh ganas dan negara marsial dalam kegelapan semua bergegas menuju sekolah tinggi dimensi luas. Ruang buku dimensi luas. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pendahulu, dan tidak ada orang yang tidak tergerak. Sekolah tinggi dimensi luas. Setelah Mile kembali ke sekolah tinggi dimensi luas, dia langsung datang ke depan ruang buku dimensi luas, dan di depan ruang buku-buku dimensi luas, duduk seorang tetua. Dia sudah pernah bertemu sebelumnya. Mile menatap tetua itu, beri ruang buku padaku. Tetua itu memandang Mile dan tidak berbicara. Mile menggelengkan kepalanya, senior, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan begitu banyak kepadamu. Aku hanya ingin memberitahu satu hal padamu, jika ruang buku tidak beri padaku, sekolah tinggi dimensi luas akan musnah. Tetua itu tetap diam. Mile sedikit mengernyit, hendak menggunakan kekuatan, tetapi pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berdiri, bawa pergi saja. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke samping. Saat ini, sebuah ruang buku kecil melayang keluar. Ruang buku ini terbuat dari kayu biasa, sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Tetua itu tiba-tiba berkata, di ruang buku, ada ruang hampa tersendiri, kamu bisa masuk dengan bebas menggunakan menara kecil. Setelah mengatakan itu,
dia menatap Miley. Apakah kamu ingin masuk? Masuk. Miley menggelengkan kepalanya. Dia tahu, meskipun dia masuk, itu tidak artinya. Bisakah harta karun di dalamnya membuat dia tak terkalahkan secara instan? Tidak mungkin. Bukan hanya tidak membuat dia tak terkalahkan, tetapi juga membuat dia menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, dia akan melibatkan sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno untuk mati bersama. Miley menarik kembali pikirannya. Dia menyimpan ruang buku-buku dimensi luas, berbalik dan menghilang di tempatnya. Di arena, tetua itu diam. Setelah Miley meninggalkan sekolah tinggi dimensi luas, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Dia tidak menyembunyikan keberadaannya, tetapi secara terang-terangan. Dia hanya ingin semua orang tahu keberadaannya. Di ujung jauh langit, suara Miley tiba-tiba terdengar. Lindsay, aku tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidupku. Kakak mohon hari ini, apapun yang terjadi, jangan datang mencariku. Hiduplah dengan baik, tunggu aku kembali. Di sisi lain langit, Lindsay Ye yang bergegas mendekat, tubuhnya gemetar dan tertegun. Bersambung. Bab 950. Tanah Keabadian. Apa yang akan dilakukan Miley? Pada saat ini, tidak hanya Lindsay Ye yang sedikit bingung, tetapi semua orang juga sedikit bingung. Di tempat yang sama, Lindsay Ye tertegun. Saat berikutnya, dia mengejar Miley di kejauhan seperti orang gila. Di belakang Miley, selain dia, ada juga Master Sekte tak terkalahkan dan klan pemakan roh. Selain itu, ada Master Klan Taiko, klan roh ganas, klan asing dan negara bela diri. Meskipun keluarga super ini tidak bergerak, mereka telah mengamati pertempuran antara Miley dan Spirit Eater, klan pemakan roh. Ruang buku dimensi luas, siapa yang tidak menginginkannya? Di langit yang jauh, Miley membawa ruang buku dimensi luas. Sepanjang jalan melompati ruang hampa, karena ada aturan Tao ruang hampa, jadi baik Darli Chen maupun ketiga mayat hidup tidak bisa mengejarnya sejak awal. Pada saat ini, Darli Chen dan yang lainnya juga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Mereka takut Miley akan membawa menara penjara alam itu ke alam semesta 4 dimensi. Jika Miley benar-benar membawa menara penjara alam itu ke 4 dimensi, mereka akan kesakitan. Siapa yang tidak tahu, alam semesta 4 dimensi ada seorang wanita mesum. Wanita itu ada di 4 dimensi, siapa yang berani pergi? Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan Miley pergi ke 4 dimensi, mereka harus menahan Miley di 5 dimensi. Di belakang, Master Lady bertiga juga mengejar Miley Ye dengan gila-gilaan. Di tengah jalan, Kelly tiba-tiba bertanya, apakah dia akan pergi ke 4 dimensi? Mita Zhang menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Sekarang pergi ke alam semesta 4 dimensi, perjalanannya masih jauh. Bahkan dengan kecepatannya, itu juga memakan waktu setidaknya beberapa jam. Begitu lama, Darli Chen dan lainnya akan menyusulnya. Jadi, dia bukan pergi ke alam semesta 4 dimensi. Kelly sedikit mengernyit, lalu dia kemana? Mita Zhang melihat ke arah langit yang jauh, dengan sedikit keraguan di matanya, tidak tahu. Saat mengatakan itu, dia melihat ke Master Lady di samping, apa kamu tahu? Master Lady memandang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada juga sedikit kekhawatiran di matanya. Miley sekarang tidak hanya membawa ruang buku dimensi luas, tetapi juga kunci untuk membuka ruang buku dimensi luas. Bisa dikatakan sekarang adalah waktu yang paling berbahaya bagi dia. Karena kekuatannya, tidak cukup untuk memiliki ruang buku itu. Dan semua orang menginginkan ruang buku itu.
Saat pendahulu masih ada, meskipun alam semesta 5 dimensi harmonis, tapi apakah benar-benar harmonis? Hanya harmonis di permukaan. Pendahulu sangat sakti, semua kekuatan di alam semesta 5 dimensi harus tunduk. Seperti klan keluarga super itu, mereka dipaksa bersembunyi dari dunia oleh pendahulu. Bagi pendahulu, kamu tidak harus mengikuti perintah yang aku buat, tetapi kamu tidak dapat merusaknya. Alhasil, beberapa klan keluarga super bersembunyi dari dunia satu demi satu. Tapi sekarang pendahulu sudah tidak ada lagi. Kebetulan ruang buku ini cukup bisa mengubah nasib mereka. Siapa yang tidak ingin keuntungan ini? Sederhananya, siapapun yang memiliki ruang buku adalah musuh dunia ini. Dan sekarang, Mile tidak hanya ada kunci, dan juga ada ruang buku itu. Artinya, selama dia mau, dia bisa langsung membuka ruang buku ini. Yang paling tidak rela Mile membuka ruang buku ini tentu saja adalah klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan. Dengan karakter Mile yang begitu merepotkan, jika dia tidak terkalahkan di dunia, takutnya dia akan membunuh klan pemakan roh hingga tak bersisa. Oleh karena itu, Mario Yuan memimpin para master klan pemakan roh untuk mengejarnya seperti orang gila. Tidak boleh membiarkan Mile Ye membawa ruang buku itu ke alam semesta 4 dimensi. Begitu Mile Ye membawa ruang buku itu ke alam semesta 4 dimensi, klan pemakan roh cuma bisa nunggu mati. Pemburu tercepat di arena adalah Lin Ziye. Karena saat dia mendengar apa yang dikatakan Mile, dia memiliki firasat buruk. Dia tahu temperamen kakaknya, dia pasti melakukan sesuatu yang gila. Jadi kali ini, dia takut. Dia adalah kaisar wanita Shuro, dia tidak pernah takut apapun dalam hidupnya, tetapi saat ini, dia takut kehilangan Mile. Kebaikan pemuda itu padanya murni dan tanpa minat, kasih sayang semacam ini adalah yang paling berharga di dunia. Dia tidak ingin kehilangan hubungan ini. Mile harus dihentikan. Lin Ziye meningkatkan kecepatannya hingga batasnya sendiri. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, Darli Chen dan yang lainnya semakin dekat dengan Mile. Saat ini, Mario Yuan yang berada tidak jauh dari Darli Chen tiba-tiba berkata, ini bukan arah menuju alam semesta 4 dimensi, dia tidak pergi alam semesta 4 dimensi. Tidak pergi ke alam semesta 4 dimensi. Darli Chen sedikit mengernyit, lalu kemana? Mario Yuan melihat ke kejauhan, setelah berpikir sejenak, pupil matanya tiba-tiba mengecil, ini arah ke tanah keabadian, dia akan pergi ke tanah keabadian. Orang gila ini, apa yang akan dia lakukan? Tanah keabadian. Salah satu dari 3 tanah terlarang di alam semesta 5 dimensi. Darli Chen sedikit mengernyit, untuk apa dia pergi tanah terlarang itu? Wajah Mario Yuan sangat suram, tidak peduli apa yang dia lakukan, jangan biarkan dia memasuki tanah terlarang itu. Setelah selesai berbicara, dia melihat ketiga mayat hidup yang mengejar di depan tidak jauh dari sana, cepat. Namun, ketiga mayat hidup itu masih dalam kecepatan yang sama, karena mereka telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Namun, Mile melakukan lompatan ruang hampa, dan dia juga memiliki aturan Tao ruang hampa, sehingga dalam waktu singkat, bahkan orang kuat pun sulit untuk mengejar ketinggalan. Dia akan pergi ke tanah keabadian. Di belakang, Wita Zhang di samping Master Lady tiba-tiba berbicara. Master Lady mengangguk. Wita Zhang mengerutkan kening, matanya penuh keraguan, untuk apa dia pergi ke tanah keabadian. Master Lady berkata, dia membawa ruang buku itu ke tanah keabadian, menurutmu, klan pemakan roh masuk atau tidak? Mendengar ini, Wita Zhang sedikit menyipitkan matanya, niat orang ini jahat. Tapi, aku menyukainya. Tapi, dia sendiri akan berbahaya.
Master Lady mengangguk, sangat berbahaya. Tanah keabadian itu tempat seperti apa? Itu adalah salah satu dari 3 tanah terlarang. Bahkan mereka tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Mengapa? Karena tidak berani. Itu adalah tanah yang tidak dikenal. Dikabarkan ada kekuatan keabadian, bisa membuat orang memperoleh kehidupan abadi. Karena hal itu, tidak tahu berapa banyak orang yang pergi ke tanah keabadian ini di waktu itu, tetapi orang yang masuk, tidak ada yang bisa keluarlah. Itu benar-benar bahaya. Mungkin lebih berbahaya dari klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan. Pada saat ini, Master Lady tiba-tiba berkata, jika dia masuk, 90% akan mati. Mita Zhang berkata, kenapa tidak 100%? Master Lady berkata dengan lembut, kulit wajahnya tebal, mungkin dia bisa menyelamatkan 1 garis hidup. Mita Zhang mengangguk, itu masuk akal. Kelly tiba-tiba berkata, menurutku dia cukup baik. Mita Zhang menatap Kelly, ganti kedua matamu. Kelly. Di kejauhan, Miley menggunakan aturan Tao ruang hampa secara ekstrim. Dan tujuannya adalah tanah keabadian. Saat ini, suara Quen tiba-tiba terdengar di benak Miley, kamu yakin ingin pergi ke tanah keabadian? Miley berkata, ya. Tanah keabadian. Quen terdiam. Dia tahu niat Miley sebenarnya. Miley hanya bisa pergi ke tanah keabadian, jika tidak, sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno akan hancur. Terutama sekte tak terkalahkan. Mengapa sekte tak terkalahkan menyerang? Karena Nine dan menara kecil, jika Miley tidak berada di sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno, sekte tak terkalahkan tidak akan pernah membantu klan pemakan roh lagi. Dan setelah Miley masuk ke tanah keabadian, apakah klan pemakan roh akan masuk atau tidak? Tidak masuk. Bagaimana jika Miley membuka ruang buku di dalamnya? Begitu masuk, akan langsung menghadapi tanah terlarang, tanah keabadian. Tentu saja, Miley sendiri harus menghadapi tanah terlarang ini. Dapat dikatakan, ini adalah permainan saling membunuh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari lantai 9, teman kecil, apa kamu yakin ingin pergi ke tanah keabadian ini? Miley sedikit terkejut. Dia tidak menyangka lantai 9 saat ini bersuara. Dia tersenyum dan berkata, ya. Setelah hening sejenak, lantai 9 berkata, dulu aku pikir menara kecil ini cukup aman, sampai suatu hari, dia mengikutimu. Miley. Lantai 9 mendesah dengan suara rendah, teman kecil, apakah kamu tahu di mana tanah keabadian itu? Miley berkata, tahu, aku dengar ada pedang keabadian di sini, yang bisa membuat orang hidup abadi. Lantai 9, lalu. Miley menggelengkan kepalanya, hanya itu yang aku tahu. Lantai 9, dan kamu masuk begitu saja. Miley sedikit tidak berdaya, senior, lihatlah, aku tidak ada pilihan lain. Sekte tak terkalahkan dan klan pemakan roh. Banyak sekali master, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Atau, senior keluar bantu aku. Lantai 9, sebelumnya aku telah menghitung dengan cermat, situasi masa depan kamu seperti ini, meskipun aku keluar membantu kamu melawan sekte tak terkalahkan dan klan pemakan roh, tetapi kamu tetap akan ada musuh baru, seperti tetua penjaga makam, wanita berkaki 1 di kota tanpa batas dan pedang keabadian di tanah keabadian. Meskipun kamu menekan 3 tempat ini, kamu pasti akan memiliki musuh baru. Jika bantu kamu sekali, maka tidak akan ada habisnya. Siapa yang bisa menahan ini? Miley. Lantai 9 berkata lagi, aku telah memikirkan sebuah pertanyaan baru-baru ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan. Bertarung melawan mereka, tidak
tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu memasuki tanah keabadian ini. Dengan kekuatan kamu, mungkin juga akan mati, dan begitu kamu mati, wanita berbaju polos di belakangmu pasti akan menggila lagi. Sekali dia menggila, tentu saja, semua orang akan terbunuh. Jika itu orang lain, aku masih bisa menahan 2 gerakan, tapi dia, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Dan dia tidak bersikap rasional. Hei, aku sangat sulit. Mile. Lantai 9, teman kecil, bukannya aku tidak ingin menjalin hubungan baik denganmu. Alasan utamanya adalah aku ditekan oleh menara penjara alam dan kekuatanku terbatas. Kalau tidak, aku akan bantu kamu blokir sekte tak terkalahkan dan klan pemakan roh. Lagi pula, jika aku keluar, takutnya akan membawakan sebab akibat baru bagimu. Mile sedikit penasaran, kenapa? Lantai 9, di bawah lantai 9, itu adalah dikurung oleh menara kecil, dan lantai aku tidak dikurung oleh menara kecil, itu pendahulu waktu itu yang mengurungnya. Mile berkata dengan suara yang dalam, "Senior, mengapa pendahulu mengurungmu?" Hei. Lantai 9 tiba-tiba menghela nafas rendah. Teman kecil, karena kamu bertanya, aku benar-benar harus mengatakannya. Biarkan aku beritahu kamu, aku adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Serius, tidak ada yang lebih sengsara dari aku. Dulu, setelah aku menerobos menuju alam reinkarnasi, tubuh fisik dan roh jiwa juga melampaui belenggu tersendiri dan mencapai tubuh fisik abadi, roh jiwa abadi, kesungguhan tekad abadi yang legendaris itu. Selain itu, aku juga telah mengolah medan ruang waktu. Dengan ruang waktu sebagai medan, orang dapat dengan mudah dijebak dan dibunuh dalam ruang waktu yang sunyi. Terus terang, sejauh menyangkut mayat hidup seperti klan pemakan roh di luar, aku dapat membunuh segerombolan mereka dengan satu tamparan. Mile sedikit kaget, alam reinkarnasi. Yang dia tahu, baik Lin Siye maupun Master Lady mereka belum ada yang mencapai alam reinkarnasi, jadi bisa dikatakan dia belum bertemu Master alam reinkarnasi. Lantai 9 berkata lagi, di tahun-tahun itu, aku baru saja datang ke 5 dimensi, kemudian aku bertemu dengan pendahulu. Untuk beberapa alasan, aku bertaruh dengannya. Aku bertaruh menara kecilnya tidak bisa mengurungku, taruhannya 1 sen, dan waktunya 10 hari. Kemudian, aku dengan sukarela memasuki menara kecil itu, dan kemudian dia menyegelku di lantai 9. Pada awalnya, aku penuh percaya diri, bagaimana menara kecil ini bisa menjebakku. Tapi segera, aku menyesalinya. Aturan Tao yang terkandung dalam menara kecil ini di luar pemahamanku, dan aku tidak bisa menerobos secara paksa. Mile sedikit bingung, karena ini taruhan, kenapa kamu tidak keluar setelah mengakui kekalahan? Lantai 9, setelah gigih setengah bulan, aku masih tidak bisa mendobrak menara kecil ini, jadi aku memilih untuk mengakui kekalahan. Tapi, Mile bertanya dengan cepat, dia tidak akan membiarkanmu keluar. Lantai 9, tidak, saat aku mengakui kekalahan. Bicara sampai di sini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, dia menghilang. Ya Tuhan, dia benar-benar menghilang. Apa dia tidak tahu bahwa masih ada satu orang yang terkurung di sini? Ya Tuhan, Mile bersambung.